Sobat Ajarin, kalian akan menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2021. Agar kalian lebih siap, mari kita bedah soal kemampuan kuantitatif berikut ini. Nomor 71, perhatikan gambar berikut. Titik H adalah titik pusat persegi ABCD. Luas bangun pada gambar yang tidak diarsir adalah, ingat yang tidak diarsir, jawabannya dalam cm persegi. Pilihannya A 24, B 36, C 54, D 64, dan E 96. Mari kita bahas. Luas bangun yang diarsir adalah 1/4 kali luas persegi. Kenapa? Karena hanya adalah titik pusat. Kemudian luas bangun yang diarsir menjadi 1/4 dikalikan sisinya 8. Berarti 8 kali 8 dibagi 4 sama dengan 16 cm persegi. Jadi luas daerah yang tidak diarsir adalah 2 kali 8 kali 8, 2 kali luas persegi dikurang 2 kali luas arsiran. Jadi 64 ditambah 64 dikurang 32 sama dengan 96 cm persegi. Jawabannya adalah yang E, 96 cm persegi. Nomor 72. Jika fx sama dengan ax min b dibagi x kuadrat plus 1 kemudian ditambah 6 dan f0 sama dengan f aksen 0 atau turunan 0, maka nilai terbesar dari A dikali B adalah, jawabannya A6, B9, C7, D10, dan E8. Berarti F0 sama dengan F aksen 0. Kita turunkan dulu ya. Ingat, U per V, aturan turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Maka menjadi A dikali X kuadrat plus 1 dikurang 2X dikali AX min B per X kuadrat plus 1 dikuadrat sama dengan AX min B per X kuadrat plus 1 ditambah 6. Kemudian semua X kita ganti dengan 0. Karena F0 sama dengan F aksen 0. A dikali 1, A 0 dikali apapun 0 per 1 kali 1 sama dengan 1. A dikurang B dibagi 0 tambah 1 ditambah 6. Maka didapat A sama dengan min B tambah 6. Sama dengan A ditambah B sama dengan 6. Ditanya nilai terbesarnya. Kalau ada A ditambah B sama dengan 6, maka nilai terbesarnya ini normalnya menggunakan turunan. Kalau untuk kasus seperti ini tinggal A atau B-nya dibagi 2 saja nilainya. Jadi 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Maka A-nya 3, B-nya juga 3. Sehingga A kali B sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Itu nilai terbesarnya. Maka opsinya adalah yang B, yaitu 9. Nomor 73. Perhatikan ada tempat sampah berbentuk tabung seperti pada gambar. Tutupnya berbentuk setengah bola. Luas seluruh permukaan tempat sampah tersebut adalah berapa dalam cm persegi? Pilihannya A 1364, B 1210, C 1188, D 1034, dan E 1084. Sahabat Ajarin, mari kita bahas soal nomor 73. Jari-jari alas tabung sama dengan jari-jari dari setengah bola. Sama dengan 24 tinggi semuanya dikurang 17 tinggi tabung. Jadi sama dengan 7. Luas selimut tabung sama dengan 2 VRT. Selimutnya saja.
2 kali 22/7 kali 7 kali 17 sama dengan 748. Kemudian luas tabung. Luas alas tabung sama dengan luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 154. Kemudian luas tutup yang paling atas sama dengan luas setengah bola. Luas bola 4 VR kuadrat, berarti luas setengah bola dibagi 2 4-nya sama dengan 2 VR kuadrat. Sehingga sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 308. Kemudian luas selimut tabung, luas alas tabung, dan luas tutup atas kita jumlahkan. 748 ditambah 154 ditambah 308 sama dengan 1210 cm persegi. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu 1210 cm persegi. Nomor 74. Sebuah plat kendaraan wilayah DKI Jakarta akan dibuat khusus terdiri dari 2 angka dan 1 huruf di akhir. Banyak plat kendaraan yang mungkin terjadi adalah A. 2340, B. 2430, C. 2500, D. 2600, dan E. 2640. Mari kita bahas soal nomor 74. Angka itu ada 10, yaitu dari 0 sampai 9, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian huruf ada 26, A, B, C, D, sampai Z. Kan tadi 2 angka, 1 huruf. Angka pertama ada 10, masukin aja. Angka kedua ada 10. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Hurufnya ada 26. Kalikan saja. 10 kali 10 kali 26. Maka sama dengan 2600. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu 2600. Nomor 75. Bola diletakkan ke dalam tabung sehingga kulit bola menyinggung selimut, alas, dan tutup tabung. Luas permukaan bola adalah 616 cm persegi. Volume tabung adalah dalam cm kubik. Pilihannya A49, B196, C 2156, D 4312, dan E 4412. Mari kita bahas soal nomor 75. Pertama, kita cari dulu jari-jari dari tabung. Panjang diameter tabung sama dengan diameter bola. Tinggi tabung sama dengan 2 kali jari-jari bola. Luas bola sama dengan 616 sama dengan 4 VR kuadrat sama dengan 4 dikali 22/7 dikali R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 616 dikali 7 dibagi 4 kali 22. R kuadrat sama dengan 49, maka R sama dengan akar 49 sama dengan 7. Itu adalah jari-jari tabung. Panjang diameter tabung sama dengan diameter bola. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14 cm dan ini merupakan tinggi tabung. Maka volume tabung sama dengan 22/7 dikali VR kuadrat. Kali 7 kali 7 dikali T. T-nya 14 sama dengan 2156 cm kubik. Maka jawabannya adalah yang C, 2156 cm kubik. Nomor 76. Dari 32 siswa dalam satu kelas, 16 siswa menyukai menyanyi, 15 siswa menyukai menari, dan 5 orang tidak menyukai keduanya. Jika dipilih seorang siswa secara acak, peluang siswa tersebut menyukai keduanya adalah opsinya A setengah, B 1/4, C 1/3, D 1/6, dan E 1/8.
Sahabat ajarin, mari kita bahas nomor 76. Kita cari dulu yang menyukai menari dan menyanyi, karena yang ditanyakan peluang siswa yang menyukai keduanya. Kita gunakan cara ini aja. Yang menyukai menyanyi berapa? 16. Ditambah yang suka menari 15. Ditambah lagi yang tidak suka dua-duanya 5. Dikurangi jumlah semuanya 32. Jadi sama dengan 4. Peluang siswa yang suka menari dan menyanyi adalah 4 dibagi dengan jumlah siswa semuanya, 32. Jadi sama dengan 1/8. Jadi yang dicari dulu adalah yang irisan. Lihat gambarnya. Jadi kedua himpunan A dan B mempunyai irisan. Sehingga 4 yang suka menari dan menyanyi dibagi jumlah semuanya 32 sama dengan 1/8. Maka jawabannya adalah yang E, 1/8. Nomor 77. Budi telah mengikuti 4 kali tes matematik pada semester 1 dengan nilai rata-rata 7,0. Jika selama setahun Budi mengikuti 8 kali tes, berarti yang semester 2 4 kali tes lagi. Kemudian nilai rata-rata keseluruhannya naik jadi 7,20. Maka nilai semester 2 dibandingkan nilai semester 1 naik sebesar berapa? Pilihannya A 1,0, B 1,2, C 1,5, D 0,2, dan E 0,4. Oke, perhatikan. Untuk soal seperti ini kita gunakan rumus rata-rata gabungan. Jadi N1 dikali rata-rata 1 ditambah N2 dikali rata-rata 2 dibagi N1 tambah N2. Karena N1 sama dengan N2, yaitu 4, semester 1 4 kali tes, semester 2 4 kali tes, maka kita anggap aja N1 tambah N2-nya sama dengan 2. Semester 1 nilainya 7,0 ditambah X2 dibagi 2 sama dengan 7,20. Maka X2 sama dengan 7,20 dikali 2 dikurang 7,0 sama dengan 7,4. Maka selisihnya adalah 7,4 dikurang nilai semester 1 7,0 sama dengan 0,4. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu 0,4. Nomor 78. Perhatikan soal berikut. 420, 413, 416, 208, 201, 204, dan 102. Kemudian titik-titik. Ini soal tentang deret. Pilihannya A51, B95, C105, D110, dan E115. Oke, perhatikan. Kita bahas ya. 420 ke 413 dikurang 7. 413 ke 416 ditambah 7 tambah 3. 416 ke 208 dibagi 2. 208 ke 201 dikurang 7. 201 ke 204 ditambah 3. 204 ke 102 dibagi 2. Lihat polanya. Dikurang 7 tambah 3 bagi 2. Dikurang 7 tambah 3 dibagi 2. Maka berikutnya adalah harus dikurang 7. Maka 102 dikurang 7 sama dengan 95. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu 95. Nomor 79. Soal tentang deret 32, 32, 160, 32, 31, 31, 155. Maka angka berikutnya adalah A 5, B 31, C 155, D 145, dan E 775. Sahabat ajarin, perhatikan pembahasan berikut. 32 ke 32 ditambah 0.
32 ke 160 dikali 5. 160 ke 32 dibagi 5. 32 ke 31 dikurang 1. 31 ke 31 ditambah 0. 32 ke 155 dikali 5. Maka pola berikutnya adalah, lihat polanya, ditambah 0 dikali 5 dibagi 5 dikurang 1. Ditambah 0 dikali 5, maka berikutnya harus dibagi 5. Sehingga 155 dibagi 5 sama dengan 31. Maka jawabannya adalah B, yaitu 331. Nomor 80. Perhatikan data jumlah penduduk Sumatera per 10 tahun dari tahun 1961 hingga tahun 2011 berikut. Lihat gambar. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang sesuai adalah A. Persentasi pertumbuhan penduduk dari tahun 1971 sebanyak 45%. B. Persentasi pertumbuhan penduduk tahun 2001 dan tahun 2011 sama. C. Persentasi pertumbuhan penduduk tahun 2001 dan tahun 1991 sama. D. Persentasi pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 1971. E. Persentasi pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2001. Sahabat Ajarin, mari kita bahas soal berikut. Jadi, kita harus mencari persentase pertumbuhan penduduknya. Kita mulai dari tahun 71. Karena kalau tahun 1961 belum ada pembandingnya. Jadi tumbuh itu kan ketika sudah ada pembandingnya. Tahun 71 berarti nilainya dikurangi sebelumnya. 6,3 dikurang 4,5 dibagi nilai tahun sebelumnya, yaitu 4,5 dikali 100% sama dengan 40%. Kemudian kita cari juga tahun 81, 91, 2001, dan 2011. Maka didapat tahun 1981 30,15%. Tahun 1991 23,17%. Tahun 2001 6,93%. Kemudian tahun 2011 yaitu 6,48%. Maka pernyataan yang benar adalah, kita lihat yang tertinggi pada tahun 1971 yaitu 40%. Sehingga jawabannya adalah yang D, yaitu persentasi pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 1971 yaitu sebesar 40%. Jadi opsinya yang D.